Setelah kegagalan itu, Piero semakin frustasi. Ia kembali kepada papan rencananya, mencoret Mobley, Trenton, dan Tyrell, dan mulai memasang White Rose sebagai incaran mereka. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar kalian setelah selesai nonton series Shooter? Ngomong-ngomong, Mimin udah nyiapin series baru nih yang bakal Mimin bahas. Jadi series ini berjudul Mr. Robot, di mana series ini menceritakan tentang seorang ahli komputer yang bernama Elliot Alderson. Ia bekerja sebagai security hacker di perusahaan yang bernama Allsafe. Ia juga mengalami kegelisahan sosial, diantaranya seperti depresi klinis dan sedikit mengalami paranoid serta delusi. Suatu hari, ia harus menangani sebuah perusahaan yang tengah diretas oleh suatu komunitas. Di sini Elliot berusaha menghilangkan virus-virus yang hacker simpan di perusahaan yang tengah ia lindungi. Namun, permasalahannya adalah hacker ini justru mencoba mengajak Elliot untuk bergabung dan menyerang perusahaan terbesar di Amerika. Bagaimana tanggapan Elliot? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Elliot kecil bersama ayahnya yang akan menonton sebuah film. Sesaat sebelum memasuki teater, ayahnya menyuruh Elliot untuk memasukkan coklat kesukaannya ke dalam popcorn, guna menghindari petugas yang akan mengecek mereka sebelum memasuki teater. Tetapi terlihat Elliot kecil tak senang dengan hal itu. Terlebih, ayahnya terus-menerus mengalami batuk parah. Kemudian, ayahnya ingin Elliot memaafkan dirinya karena telah berbohong atas penyakit yang ayahnya derita. Dia berkata jika dirinya baik-baik saja, namun Elliot tetap tak menyukai hal itu. Saat ayahnya terus-menerus batuk, tiba-tiba ia terjatuh tak sadarkan diri dan orang-orang langsung meminta bantuan. Sementara Elliot, ia justru pergi meninggalkan ayahnya yang sedang tak sadarkan diri. Sembari mengambil jaket Mr. Robot, Elliot memasuki ruangan teater dan berbicara dengan hayalannya. Film pun dimulai di mana scene menampilkan Elliot yang memutuskan untuk menghapus seluruh data dari Mobley dan Trenton. Dengan ciri khasnya, ia menulis kenangan-kenangan temannya di sebuah CD lalu menulisnya dengan nama masing-masing. Setelah itu, ia menghapus chip yang berada di komputernya. Lalu tiba-tiba pintu apartemennya diketuk yang ternyata itu adalah Darlene. Darlene langsung mengatakan pada Elliot jika ia sebaiknya pergi menemui Angela. Karena terakhir ia sedang bertemu dengannya, Angela sedang dalam kondisi terguncang. Alih-alih langsung menemui Angela, Elliot justru mengatakan jika Angela pantas mendapatkan hal itu. Dan ia yakin Angela akan selalu baik-baik saja. Mendengar perkataan Elliot membuat Darlene terkejut. Karena setahu dia, Angela membantu Elliot saat dirinya tengah kambuh. Namun tetap saja Elliot tak ingin menemui Angela atas apa yang telah ia perbuat. Kemudian Darlene murung setelah dibentak oleh kakaknya sendiri. Elliot yang merasa tak enak mendekati Darlene dan berkata jika ia ingin diberi waktu sendiri terlebih dahulu untuk menenangkan dirinya. Darlene menjawab untuk membiarkannya menemani Elliot agar tak merasa kesepian. Akhirnya Elliot pun berjanji akan menonton film kesukaan mereka keesokan harinya. Kemudian Darlene pun pergi dan Elliot menitipkan anjing kesayangannya pada pemilik apartemen karena ia akan pergi beberapa hari. Setelah menitipkan anjingnya, Elliot langsung pergi ke tempat pembuangan sampah di mana ia ingin menghapus permanen Mr. Robot dari hidupnya. Dan awal dari menghapus Mr. Robot adalah dengan cara membakar jaket milik ayahnya. Lalu ia pun pergi ke tempat bandar narkoba untuk membeli morfin. Sang bandar memperkenalkan beberapa obat pada Elliot, tetapi Elliot tetap pada pendiriannya untuk membeli obat morfin. Akhirnya, bandar tersebut ingin mengambil botol untuk mempersiapkan morfin yang akan Elliot beli. Tetapi tiba-tiba Elliot mengatakan jika ia ingin membeli semuanya. Mendengar hal tersebut membuat bandar narkoba kaget, karena orang tak biasanya kemari untuk membeli seluruh pasokan Hard Andy. Kemudian, ia melakukan prosedur cek pada Elliot, di mana ia meminta Elliot untuk membuka seluruh bajunya dan berputar badan. Setelah semuanya terlihat bersih dan sesuai dengan prosedur pembelian, bandar narkoba tersebut memberikan seluruh morfin pada Elliot, karena ia mengira jika Elliot sudah benar-benar ingin mati. Setelah membeli morfin, ia menghampiri kediaman dari Mobley, di mana yang membuka pintu adalah kakaknya yang justru tak menganggap Mobley sebagai adik. Ia bahkan tak ramah pada Elliot. Pada saat Elliot bertanya tentang makam dari Mobley, kakaknya menjawab jika Mobley tak pantas untuk diberi penghormatan terakhir karena ia telah merusak karirnya serta hampir membuat dipecat dari perusahaannya. Lalu ia menutup pintu rumahnya dan Elliot pun pergi untuk memutuskan menghampiri kediaman Trenton yang ternyata keluarganya akan berpindah rumah.
sana. Ia bertemu dengan ayah dari Trenton yang ternyata memiliki nama asli sama. Elliot bertanya pada ayah Trenton tentang kepindahan mereka. Ayahnya mengatakan jika mereka sudah tak mempunyai tempat di kota ini karena kejadian yang menimpa anak mereka. Elliot mencoba meyakinkan ayah Trenton jika itu semua bukanlah perbuatan Trenton, karena ia sangat yakin Trenton anak yang sangat baik. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Semua tak bisa diulang kembali dan akhirnya Elliot pun pergi dari kediaman Trenton. Sebelum Elliot pergi, ayah dari Trenton berterima kasih pada Elliot karena telah menceritakan kebaikan anaknya. Elliot pun mengangguk dan ia kembali melanjutkan perjalanan ke antah berantah, di mana tujuan terakhirnya ternyata pergi ke pantai. Saat Elliot tengah duduk di pantai dan akan meminum morfin, tiba-tiba saja seorang anak kecil datang menghampiri Elliot, yang ternyata anak tersebut adalah adik dari Trenton yang bernama Mohammed. Elliot terkejut melihat adik dari Trenton menghampirinya. Ia pun menyuruh Mohammed untuk segera pulang, tetapi Mohammed mengatakan jika ia tak tahu cara untuk pulang. Terlebih ia tak mau pergi kembali ke rumahnya. Akhirnya Elliot pun memutuskan untuk mengantar Mohammed kembali ke rumahnya. Di perjalanan Mohammed menceritakan jika jalan yang sedang mereka lalui adalah jalan di mana kakaknya selalu mengajak Mohammed melewati jalan tersebut selesai mereka beribadah. Elliot mencoba meyakini jika jalan yang sedang mereka lalui adalah jalur tercepat untuk menemukan rumahnya. Mohammed mengangguk. Tetapi sesaat mereka tiba di rumah Mohammed, rupanya tak ada satupun orang yang membukakan pintunya. Mohammed mengatakan jika orang tuanya selalu meninggalkan dirinya seorang diri ketika mereka pergi. Akhirnya Mohammed pun mengajak Elliot untuk bermain, di mana ia bertanya pada Elliot apakah ia suka menonton film. Elliot menjawab dulu ia menyukainya. Kemudian Mohammed mengajak Elliot untuk pergi ke sebuah bioskop karena ia tak pernah pergi ke sana. Namun Elliot menolak karena ia harus melakukan sesuatu dan tetap menunggu orang tua Mohammed kembali pulang. Elliot pun bertanya kapan orang tua Mohammed tiba di rumah, dan Mohammed menjawab ia tak tahu. Karena bosan dan tak mau membiarkan Mohammed sendirian, Elliot pun akhirnya mengajak Mohammed menonton sebuah film. Tetapi hanya jika ada film yang bagus. Setibanya di sana, Mohammed menentukan untuk menonton film berjudul The Martians. Elliot mencoba meyakini dirinya karena sewaktu dirinya seusia Mohammed, dirinya pun ingin menonton film tersebut. Kemudian mereka membeli sebuah tiket serta satu bucket popcorn dan tak lupa diisi dengan coklat kesukaan Elliot yang sering ia lakukan bersama ayahnya. Lalu Mohammed bertanya tentang film yang akan mereka tonton dan Elliot menjawab film tersebut bercerita tentang pergi ke masa depan untuk mengubah masa lalu. Tak lama film pun dimulai, tetapi saat film baru saja dimulai tiba-tiba seseorang meminta tolong pada Elliot untuk memegang popcorn miliknya. Elliot dengan senang hati membantu, namun saat ia selesai membantu orang di sebelahnya, tiba-tiba saja ia kehilangan Mohammed. Elliot langsung pergi dari teater dan bertanya pada penjaga tiket bioskop tentang keberadaan Mohammed. Penjaga tiket tersebut menjawab jika ia hanya melihat seorang anak kecil saja. Akhirnya Elliot pun keluar dari bioskop dan ia tahu di mana Mohammed berada. Kemudian ia menghentikan salah satu truk es krim untuk bertanya tentang keberadaan masjid. Supir truk tersebut lalu mengajak Elliot untuk mencari masjid tersebut. Dan setelah mereka menemukan sebuah masjid, Elliot langsung memasukinya dan menemukan Mohammed sedang terduduk di sana. Ia lalu bertanya alasan Mohammed pergi. Mohammed menjawab jika Elliot terus-terusan berkata ada sesuatu yang harus ia lakukan. Karena merasa kasihan dengan Mohammed, akhirnya Elliot pun menemani Mohammed yang membicarakan tentang tanah kelahiran dirinya, di mana ia dan kakaknya lahir di Trenton. Kemudian ia berandai jika dirinya bisa menjadi presiden Amerika Serikat, dan hanya dirinya lah yang bisa menjadi presiden di keluarganya. Setelah cukup lama berbicara, Elliot pun kemudian mengajak Mohammed untuk pulang. Setelah tiba di rumah Mohammed, ia berterima kasih pada Elliot karena telah menemaninya. Ia pun meminta permintaan pada Elliot untuk kembali bertemu. Elliot menjawab ia akan mengajak Mohammed menonton The Martian sebelum dia pindah. Mendengar hal itu membuat Mohammed senang. Ia pun memberi Elliot sebuah permen dan berterima kasih. Elliot pergi dengan rasa senang, lalu ia memutuskan untuk kembali ke kediaman Mobley, yang lagi-lagi kakaknya lah yang membukakan pintu tersebut. Setelah bertemu dengan kakaknya, Elliot langsung menyuruh kakak dari Mobley untuk memakamkan Mobley. Tetapi tetap saja kakak dari Mobley mengatakan jika adiknya tak layak untuk dimakamkan. Lalu Elliot tiba-tiba berkata jika sebaiknya kakak Mobley mengubah sandi email perusahaannya.
karena terlalu mudah bagi dirinya untuk meretas perusahaan tersebut. Elliot pun mengetahui sebuah kejanggalan yang perusahaan tersebut miliki, dan ia yakin jika dinas pajak mengetahui hal tersebut, maka dinas pajak tak akan menyukainya. Lalu Elliot mengancam akan melaporkan hal tersebut jika kakak Mobley tak memakamkan adiknya dengan layak. Ia menyuruh kakaknya untuk memakamkan Mobley dengan layak dan tak lupa ia ingin diundang di acara pemakaman tersebut. Bahkan Elliot pun memberikan morfin jika kakak Mobley tak mempunyai dana untuk memakamkan adiknya. Kemudian Elliot pergi meninggalkan kakak Mobley yang hanya tercengang mendengar perkataan Elliot. Lanjut, setelah mengunjungi rumah Mobley, Elliot memutuskan untuk pergi ke apartemen Angela. Awalnya, ia menyuruh Angela untuk membukakan pintu. Namun, Angela hanya terdiam di balik tembok. Akhirnya Elliot melakukan hal yang sama dan ia berbincang tentang masa kecilnya bersama Angela, di mana mereka berhayal bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Mendengar hal tersebut membuat Angela sedih sekaligus terharu, karena rupanya Elliot masih peduli padanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Elliot yang mengajak Angela untuk memperbaiki bersahabat. Gimana nih, seru nggak series Mr. Robot ini? Lanjut apa enggak ya? Coba komen di kolom komentar. Oke, segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.